Formula sukses utama. Mari kita mulai dengan melihat langkah-langkah yang ditempuh oleh orang-orang sukses. Orang-orang yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Orang-orang yang telah belajar bagaimana mengarahkan sumber daya mereka dengan sebuah cara yang optimal. Jika kita dapat membuat model dari pola keunggulan yang mereka alami, maka pasti kita dapat meniru hasil luar biasa yang sama dengan yang mereka miliki. Mudah bukan? Apakah ada rumus untuk sukses? Apakah semua individu yang sukses mengikuti sebuah pola yang memungkinkan mereka untuk memperoleh apapun yang mereka inginkan? Meskipun banyak individu yang sukses dalam bidangnya masing-masing, tampaknya membuat keputusan yang sangat berbeda pada situasi yang sama, dan mereka juga cenderung menggunakan pendekatan dan strategi yang sangat berbeda, namun mereka semua mempunyai kesamaan. Dan inilah dia. Mereka semua mengambil sederet langkah yang sangat berbeda untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Sederet langkah ini disebut formula sukses utama. Tidak masalah, apakah Anda ingin menjadi wirausaha pelopor, tenaga penjual sukses, guru yang inspiratif, pengacara, ulung, atau penemu hebat? Langkah-langkah universalnya tetap sama. Ada 6 langkah utama. Ikuti formula sukses utama ini, dan Anda juga akan dapat memperoleh apapun yang Anda inginkan. Jika ada satu saja langkah yang terlewat, maka mimpi-mimpi Anda tidak akan pernah menjadi kenyataan seperti yang Anda inginkan. Langkah 1, buatlah tujuan yang sangat spesifik. Langkah pertama untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan adalah dengan mengetahui secara pasti apa yang Anda inginkan. Ini tampaknya sederhana dan jelas. Namun sayangnya, kebanyakan orang tidak berhasil memperoleh yang mereka inginkan hanya karena mereka tidak tahu persis apa yang mereka inginkan itu. Banyak orang mengatakan ingin sukses hidupnya, namun coba tanyakan kepada mereka apa yang ingin mereka capai, dan kebanyakan akan berkata, "Saya tidak terlalu yakin," atau mereka akan memberi jawaban yang tidak jelas, seperti, "Saya ingin bahagia," "Saya ingin uang yang lebih banyak," "Saya ingin pekerjaan yang lebih baik," atau mereka ingin terbebas dari perasaan khawatir. Namun, ketahuilah, jika Anda tidak mempunyai tujuan yang spesifik, maka tidak ada sesuatu yang nyata dan jelas agar Anda dapat memusatkan waktu dan tenaga Anda. Ini yang membuat banyak orang hanya mondar-mandir ke sana kemari dan akhirnya tidak berakhir dimanapun. Jika Anda tidak mempunyai target yang spesifik, Anda tidak dapat mengembangkan strategi yang spesifik untuk mencapainya. Strategi yang diperlukan untuk mendapatkan penghasilan 300 juta per tahun sangat berbeda dengan strategi untuk mendapatkan 300 miliar per tahun. Jika Anda sudah mengklarifikasi tujuan Anda, lihatlah dengan mata pikiran Anda. Ini disebut visualisasi kreatif, dan Anda akan mulai mempunyai fokus dalam hidup Anda. Selanjutnya, ini akan menjadi sejelas kristal apa yang harus Anda lakukan untuk melangkah ke sana. Biografi orang-orang yang paling sukses dan legendaris di bidang dan zamannya masing-masing sekali lagi menunjukkan bahwa mereka mendapatkan kesuksesan bukan secara kebetulan. Mereka tidak mempunyai takdir untuk sukses di dalam diri mereka. Kesuksesan mereka yang fenomenal jelas sekali merupakan buah dari tujuan yang telah mereka definisikan secara spesifik dan hasil dari bekerja keras, bahkan seringkali diawali sejak usia dini dalam hidup mereka. Sangat sedikit orang yang mendapatkan kesuksesan secara kebetulan, entah itu memenangkan sebuah perlombaan atau sebuah posisi. Hampir semuanya terjadi karena dirancang. Sayangnya, ada fakta menyedihkan yang menunjukkan bahwa kebanyakan orang tidak mempunyai rencana hidup yang jelas dan jatuh ke dalam rencana orang lain. Hanya jika kita tahu persis apa yang kita inginkan secara spesifik, kita dapat memusatkan seluruh talenta dan energi kita, seperti seberkas sinar laser yang melesat menuju targetnya. Dalam bergerak maju dengan teguh itu, kita dengan sendirinya juga mengembangkan sumber daya yang diperlukan agar keinginan tersebut terwujud. Dimanapun posisi Anda dalam hidup Anda saat ini,
Anda harus mulai membuat tujuan spesifik yang ingin Anda capai dalam berbagai bidang kehidupan Anda. Langkah 2, kembangkan strategi. Segala sesuatu mungkin terjadi. Ini hanya masalah strategi yang digunakan. Langkah kedua adalah mengembangkan strategi yang akan mengarahkan pergerakan Anda menuju hasil yang Anda inginkan. Semakin spesifik tujuan yang Anda buat, semakin mudah pula mengembangkan strategi yang spesifik dan tepat. Anda bisa saja mempunyai semua penggerak dan strategi, tetapi tanpa strategi yang benar, Anda tidak akan pernah mendapatkan yang Anda inginkan. Dengan kaidah yang sama, dengan strategi yang efektif, Anda dapat memperoleh apapun yang Anda inginkan. Sebagai contoh, bayangkan diri Anda adalah pemilik sebuah bisnis kecil, sebuah toko buah-buahan lokal dengan laba setara 50 juta per bulan. Katakanlah Anda ingin meningkatkan laba menjadi 225 juta per bulan. Apakah hal ini mungkin? Ya, mungkin. Anda bisa memperolehnya dengan bekerja lebih keras, menaikkan harga, memperpanjang jam buka toko, menjual secara online, atau membuat program pelanggan setia. Bagaimana jika Anda menentukan sebuah tujuan untuk mendapatkan 15 miliar per bulan dari bisnis buah Anda tersebut? Apakah dapat dicapai? Kebanyakan orang akan berkata, tentu tidak. Tidak mungkin Anda dapat mendatangkan uang sebanyak itu dari bisnis buah seperti itu. Ada benarnya. Mendatangkan 15 miliar per bulan dari bisnis buah seperti itu rasanya tidak mungkin. Si pemilik menggunakan strategi yang sama dengan strategi untuk mendapatkan 225 juta tadi. Namun, jika dia mengubah total semua yang dia lakukan sekarang terhadap toko kecil lokal tersebut, apakah mungkin dicapai? Sebagai contoh, dia dapat memulai strateginya dengan mempelajari seberapa besar pasar dapat diperluas. Dia akan menulis sebuah rencana bisnis, menaikkan modal melalui investasi, investasi di penelitian, dan pengembangan untuk mengembangkan merek buah unggul. Misalnya produk-produk makanan bersertifikat organik yang saat ini tumbuh secara fenomenal sejalan dengan kesadaran orang untuk hidup sehat, memperbanyak jenis produk yang berasal dari buah, misalnya menawarkan buah yang kering alami dengan matahari, tanpa sulfur, permen buah dengan gula organik, roti buah murni untuk anak-anak, mendukung pemasok yang dapat diandalkan, membangun sistem franchise, dan menjual lisensi kepada para pebisnis di seluruh dunia untuk menjual produk-produknya. Apakah dengan cara-cara tersebut menjadi mungkin untuk mendapatkan penghasilan 15 miliar per bulan? Tentu saja. Dengan cukup fleksibilitas dalam strategi kita dapat memperoleh apapun. Apakah Anda masih heran bagaimana sebuah toko buah-buahan lokal dapat berkembang menjadi bisnis yang besar dan mengglobal? Apakah tidak mungkin? Langkah 3. Lakukan tindakan konsisten. Langkah ketiga adalah melakukan tindakan secara konsisten dengan menggunakan strategi yang telah Anda buat. Ini akan menggerakkan Anda langkah demi langkah menuju tujuan Anda. Tindakan konsisten inilah yang membedakan antara pemikir atau pemimpi dengan pelaku. Banyak orang yang berpendidikan tinggi tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana harus melakukannya, namun tidak melakukannya. Itulah sebabnya banyak dari mereka akhirnya menjadi profesional atau konsultan yang bekerja untuk wirausahawan sukses yang mungkin hanya mempunyai tingkat pendidikan formal rendah. Tidak menjadi masalah jika memang itu yang mereka inginkan dalam hidupnya. Tidak ada yang salah sejauh mereka betul-betul terpuaskan. Tetapi, jika Anda tidak puas dengan kondisi Anda saat ini, lakukan sesuatu. Apakah Anda mengetahui orang yang lebih bodoh dan bakatnya lebih rendah daripada Anda, tetapi ia lebih sukses daripada Anda? Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, saya tahu saya lebih baik dari mereka, tetapi mengapa mereka lebih sukses? Mungkin Anda lebih cerdas, tetapi mereka bertindak jauh lebih banyak daripada Anda, sehingga tidak mengherankan mereka memperoleh hasil lebih banyak. Dan salah satu tindakan yang mereka lakukan bisa merupakan sebuah proses belajar atau membangun keahlian dalam bekerja. Sama,
mengambil keputusan, dan lain-lain yang merupakan alat bantu untuk menuju sukses. Jadi, mengapa banyak orang pandai gagal bertindak secara konsisten untuk mencapai tujuan mereka? Pertama-tama, pahamilah bahwa yang menggerakkan kita untuk bertindak adalah kondisi emosi yang kita alami. Emosi seperti rasa takut, apatis, gelisah, dan ketidakpastian membuat kita lumpuh untuk bertindak. Di sisi lain, kondisi emosi seperti antusiasme, motivasi, dan kepercayaan diri membuat kita bersemangat dan menjadikan segala sesuatu bisa terjadi. Kemampuan untuk mengarahkan dan mengelola kondisi emosi untuk mencapai kinerja puncak ini disebut penguasaan pribadi. Banyak orang mempunyai ide-ide cemerlang dan kepandaian untuk bisa sukses, tetapi mereka tidak mempunyai penguasaan pribadi untuk mengarahkan emosi yang membuat mereka bertindak. Mereka mungkin mempunyai ide bisnis yang hebat, tetapi rasa takut membelenggu mereka. Mereka mungkin ini telah menetapkan salvan tujuan baru yang inspiratif, tetapi mereka tidak mempunyai motivasi untuk melakukan tindakan apapun untuk mencapainya. Pada awalnya mereka mungkin bertindak, tetapi segera berhenti pada waktu mereka mengalami frustasi atau kegelisahan. Langkah 4, ubah kegagalan menjadi umpan balik. Bila Anda mengikuti strategi dan bertindak secara konsisten, hanya ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan pertama adalah Anda berhasil atau sukses mencapai tujuan Anda. Namun, kita semua tahu bahwa kita tidak selalu langsung berhasil mencapai tujuan kita dengan strategi dan tindakan yang kita lakukan. Kita bisa saja mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita menyebut hal ini sebagai kegagalan. Apakah setiap orang pernah mengalami kegagalan? Ya, tentu. Kita semua akan pernah mengalami kegagalan pada suatu waktu. Fakta menunjukkan bahwa semakin banyak tindakan yang Anda lakukan dalam hidup ini, semakin banyak pula Anda dapat mengalami kegagalan. Itulah sebabnya orang yang banyak mengalami kesuksesan juga merupakan orang yang lebih banyak mengalami kegagalan dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Yang membedakan mereka yang sukses dengan mereka yang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan adalah bagaimana mereka menyikapi kegagalan. Maksudnya adalah apa yang mereka lakukan jika mereka menemukan kegagalan. Ada 3 cara atau pola bagaimana kita menyikapi kegagalan. Pola 1 berkilah, menyalahkan orang lain dan menyerah. Apa yang dilakukan orang jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan? Mereka akan mulai mencari pembenaran untuk dirinya sendiri dan menyalahkan segala sesuatu dan siapa saja di sekitar mereka. Dan mereka mengatakan, ini tidak adil, saya tidak cukup pandai untuk melakukannya, itu terlalu sulit, saya terlalu muda, atau saya terlalu tua, saya tidak bernasib baik, atau resesi ekonomi membuat saya gagal. Karena merasa tidak berdaya dan frustasi, kelompok pertama ini akan berhenti bertindak dan menyerah. Mereka mengundurkan diri dari tujuan yang menjadi semakin jauh dan hidup serba dalam kekurangan. Lebih jauh, mereka juga akan berkata, saya sudah mencoba sebelumnya dan tidak pernah berhasil. Kenalkah Anda dengan orang yang selalu menyikapi kegagalan dengan cara demikian? Apakah Anda pun pernah bersikap demikian? Pola 2, terus mengulangi tindakan yang sama. Ini adalah jenis orang yang mempunyai daya tahan lebih kuat daripada yang pertama tadi. Jika mereka tidak mencapai tujuannya, mereka tidak akan berhenti. Mereka akan bertindak lagi. Semboyan kelompok orang seperti ini adalah, saya gagal karena saya tidak berusaha dengan keras, atau jika saya mencoba lagi, saya akan sukses. Jadi, mereka pun terus bertindak dengan menggunakan waktu, energi, dan usaha yang lebih banyak. Tak peduli berapa kali mereka mengalami kegagalan, mereka akan terus mencoba dan berusaha lebih keras lagi. Apakah mereka akhirnya akan mencapai tujuannya? Tergantung. Jika mereka menetapkan tujuan yang kecil dan berjangka pendek, mereka mungkin bisa sukses dengan menggunakan waktu, energi, dan usaha yang cukup. Namun demikian, jika mereka menetapkan tujuan yang besar dan luar biasa, seperti menjadi yang teratas di bidangnya,
Mereka tidak akan sukses hanya dengan mencoba dan mencoba lagi. Mereka mungkin akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, tetapi mereka tidak akan pernah mencapai tujuannya. Mengapa? Karena meskipun mereka terus mengulang tindakan yang sama, mereka tidak mengubah strateginya. Jika Anda terus bertindak dengan menggunakan pendekatan yang sama, Anda akan mendapatkan hasil yang sama saja. Banyak pengusaha dan kaum profesional mengulangi pola yang membatasi ini. Banyak pengusaha yang gagal dalam bisnis mereka, dan kemudian memulainya lagi dengan melakukan hal yang sama. Mereka terus memasang iklan yang tidak efektif, mempekerjakan orang-orang yang tidak efektif, atau menggunakan model bisnis yang sama. Banyak tenaga penjual yang menggunakan waktu dan energi lebih banyak setiap bulannya, namun tidak menghasilkan peningkatan penjualan yang signifikan. Mengapa? Lagi-lagi mereka mendekati target pelanggan yang salah, menjual produk yang sama, dan membuat presentasi yang tidak efektif. Tidak berapa lama, mereka pun mulai frustasi dan putus asa. Akhirnya, seringkali mereka mengundurkan diri karena merasa tidak mampu mengerjakan pekerjaan tersebut dan berhenti bertindak. Pola 3: jadikan umpan balik, ubah strategi, dan lakukan tindakan sampai Anda sukses. Jadi, pola seperti apa yang dimiliki oleh mereka yang sukses? Pada waktu mereka tidak mencapai tujuan mereka tidak memikirkannya sebagai sebuah kegagalan. Sebaliknya, mereka memikirkannya sebagai sebuah umpan balik. Umpan balik tersebut dapat berupa strategi yang mereka gunakan tidak efektif, atau mereka kurang melakukan tindakan. Mereka kemudian menggunakan umpan balik tersebut untuk dengan cepat mengubah strategi dan bertindak lagi. Jika mereka masih belum juga sukses, mereka akan mendapatkan umpan balik lagi, mengubah strategi lagi, dan bertindak lagi. Mereka terus mengulangi pola ini sampai mendapatkan yang mereka inginkan. Mereka melakukan apa saja yang diperlukan. Jadi, ingatlah, setiap saat Anda tidak mendapatkan yang Anda inginkan, itulah saatnya hidup memberi Anda sebuah umpan balik. Umpan balik yang terus-menerus inilah yang akan membantu Anda menyesuaikan pendekatan yang Anda lakukan sampai Anda mencapai sasaran. Thomas Edison memerlukan hampir 10.000 kali percobaan sebelum menemukan bola lampu. Ketika ditanya bagaimana ia melakukan hal ini, ia menjawab bahwa ia terlebih dahulu harus menemukan 9 strategi untuk tidak menemukan bola lampu. Ia kemudian menggunakannya sebagai umpan balik untuk mengubah strateginya sampai ia menemukan yang diinginkannya. Begitulah Anda seharusnya. Inilah formula sukses utama. Inilah 4 langkah yang akan membuat Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Rumuskan tujuan atau apa yang Anda inginkan secara spesifik, kembangkan sebuah strategi, lakukan tindakan, jadikan kegagalan sebagai umpan balik, dan ubah strategi Anda sampai Anda sukses. Tetapi, tunggu. Jika mencapai sukses begitu mudah, mengapa tidak setiap orang dapat mencapainya? Ada 2 unsur utama yang membuat orang mau atau tidak mau mempraktikkan formula ini, yaitu keyakinan dan nilai-nilai kita. Langkah 5. Sistem keyakinan yang memberdayakan. Keyakinan kita berperan seperti saklar on dan off pada otak dan sumber daya internal kita. Tanpa keyakinan yang tepat, tidak satu pun langkah-langkah dari formula sukses utama tersebut dapat terjadi. Keyakinan kita menentukan apa yang kita inginkan dan apa yang kita lakukan bila kita tidak mendapatkannya. Jika Anda mempunyai keyakinan yang membatasi seperti itu terlalu sulit, saya terlalu muda, itu tidak mungkin, atau saya bukan pembicara yang baik, maka Anda tidak akan menempatkan tujuan atau apa yang Anda inginkan pada tempat pertama sebagai sebuah prioritas yang dapat memberi inspirasi pada Anda. Jika Anda tidak mempunyai keyakinan yang memberdayakan, Anda tidak akan mempunyai sebuah tujuan bagi diri Anda, dan tidak ada orang lain yang dapat membuat tujuan bagi Anda. Demikian pula, keyakinan yang membatasi tentang diri Anda dan kondisi di sekitar Anda akan membuat Anda menyerah, bukannya mengubah strategi dan bertindak lagi sampai Anda sukses.
Jika berkeyakinan bahwa Anda tidak mempunyai keahlian atau tidak mempunyai kemampuan belajar atau berkata, itu terlalu sulit, maka Anda akan cenderung berhenti daripada mengubah strategi dan bertindak lagi sampai Anda sukses. Jadi, satu set keyakinan yang memberdayakan betul-betul merupakan kunci yang Anda butuhkan untuk menggerakkan Anda dalam melakukan keempat langkah dalam formula sukses utama. Langkah 6. Nilai-nilai. Kekuatan yang mendorong kita. Kunci kedua yang dapat menggerakkan kita untuk menerapkan formula sukses utama adalah nilai-nilai kita atau apa yang kita pegang teguh dalam hidup ini. Nilai-nilai merupakan kondisi emosi yang dapat menjadi tombol merah yang menggerakkan perilaku kita. Nilai-nilai adalah segala sesuatu yang kita anggap penting dalam hidup kita. Kita masing-masing menganut nilai-nilai seperti kesuksesan, kebebasan, keamanan, cinta, dan kebahagiaan dengan tingkat prioritas yang berbeda-beda. Dan peringkat yang kita buat secara internal atas nilai-nilai tersebutlah yang menentukan pilihan-pilihan yang kita buat dan tindakan yang kita lakukan. Ada beberapa orang yang tergerak untuk mencapai tujuan yang diinginkan karena didasari oleh kebutuhan akan rasa aman. Itu sementara ada orang lain yang didasari oleh nilai-nilai yang lain, misalnya kebebasan. Saya ingin kebebasan dalam hidup saya. Yang penting adalah apapun nilai-nilai yang kita anut, harus sejalan dengan tujuan kita. Alasan utama mengapa kebanyakan orang tidak bergerak menuju tujuan yang diinginkannya adalah karena nilai-nilai yang mereka anut tidak sejalan dengan atau bahkan bertentangan dengan tujuan yang mereka tetapkan. Formula sukses utama adalah sederetan langkah yang penuh kekuatan yang dapat Anda gunakan untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Individu atau kelompok dan perusahaan yang mengikuti formula ini akan menciptakan sukses secara konsisten. Mereka yang terus mengalami kegagalan adalah mereka yang tidak mengikuti salah satu dari 6 langkah formula sukses utama. Kita cenderung berpikir alangkah pandai dan beruntungnya orang-orang sukses tersebut hingga berada pada tempat dan waktu yang tepat. Kita sering mengagumi mereka bagaikan manusia super, padahal mereka sebenarnya manusia biasa juga. Yang membedakan mereka adalah bagaimana mereka sangat lekat, bagaikan lem super, dengan formula sukses utama. Apakah formula sukses utama bisa digunakan dalam bidang hubungan sosial dan bahkan menjadi orang tua yang baik? Ya, pasti. Ingatlah bahwa salah satu kunci formula sukses utama adalah fleksibilitas atau keluasan. Fleksibilitas adalah kemampuan untuk terus-menerus mengubah strategi dan melakukan tindakan apapun yang diperlukan untuk mendapatkan apa yang telah ditetapkan sebagai sasaran atau tujuan. Sayangnya, kebanyakan orang akan mencoba 2 atau 3 kali dan menyerah, dan akhirnya hanya berkata, "Saya sudah mencoba segala cara." Fakta menunjukkan bahwa dalam situasi apapun, orang-orang dengan fleksibilitas perilaku yang lebih tinggi akan lebih mampu mengendalikan diri. Itulah sebabnya mengapa anak-anak cenderung lebih dapat mengendalikan orang tuanya daripada lingkungan sekitarnya. Sebagai orang dewasa, kita cenderung tidak fleksibel dan lebih mudah ditebak. Sementara di sisi lain, anak-anak cenderung lebih fleksibel dalam pendekatan mereka dan mau melakukan apapun untuk mendapatkan yang diinginkannya. Jika kita lebih fleksibel daripada anak-anak kita akan mulai mengambil alih kendali terhadap situasi dan akhirnya terhadap hasil yang diperoleh. Apakah ada contoh-contoh saat Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan cara menggunakan umpan balik dan mengubah strategi? Dalam bidang khusus apa dapat mulai mempraktikkan formula sukses utama untuk membantu Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan? Anda melihat, mendengar, dan merasa video ini bermanfaat. Silakan subscribe channel ini, like, share, dan komen positif. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam berdaya setiap hari.